Saya Indah Nursaumi dengan NPM 2001080013, mahasiswa jurusan Tadris Pendidikan Biologi kelas A di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sumber ajaran akhlak dari hadis, yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Arifin MPDI. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, Islam selalu memperhatikan tatanan perbuatan dan perilaku yang ada pada umatnya dalam menjalani kehidupan, terutama tatanan manusia dalam berakhlak terhadap penciptanya, terhadap sesamanya, ataupun terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Adapun yang dimaksudkan dengan akhlak ialah suatu sifat atau tabiat yang ada dalam diri manusia dan tertanam di dalam jiwanya, yang dimana akhlak ini dapat muncul secara spontan jika diperlakukan tidak melalui pertimbangan ataupun pemikiran sebelumnya, dan juga tanpa didasari oleh dorongan dari luar dirinya. Nah, sebagai suatu hal yang penting, maka akhlak harus memiliki sumber ajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman, ataupun patokan yang digunakan sebagai tolak ukur dari baik dan buruknya akhlak. Apa sajakah sumber ajaran akhlak tersebut? Nah, sumber yang digunakan sebagai sumber ajaran akhlak ada dua, yaitu ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menempati posisi pertama dan utama sebagai acuan untuk mengukur bagaimana akhlak manusia, dan hadis menempati posisi sumber ajaran yang kedua. Hadis sebagai sumber ajaran akhlak dijadikan sebagai pedoman atau penuntun agar manusia dapat memiliki akhlak yang mulia. Hadis sendiri diartikan sebagai segala perbuatan, pernyataan, pengalaman, takrir, dan segala hal ihwal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ialah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasulnya dengan membawa beberapa misi, yang salah satu diantaranya ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abdullahi hadasna Abi Sa'id bin Mansur qala hadasuna Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Izlah al-Iqra bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammama salihal akhlaq, yang artinya dari Abdullah menceritakan Abi Sa'id bin Mansur berkata, menceritakan Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Izlan dari Qa'ad bin Hakim dari Abi Salih dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seperti apakah akhlak Rasulullah itu? Nah, berdasarkan sebuah cerita di mana pernah ada seorang sahabat yang bertanya mengenai bagaimana sesungguhnya akhlak Nabi itu. Kemudian hal itu dijawablah oleh Siti Aisyah yang berkata bahwa akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan Al-Quran. Subhanallah, sungguh sangat mulia akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah kita harus meneladaninya. Akhlak yang mulia dapat menjadikan hidup kita terasa lebih bahagia, sebab kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, bersosialisasi atau berinteraksi dengan sesama manusia ataupun makhluk ciptaan lainnya dengan baik, dan bahkan dapat menghantarkan kita sebagai penghuni surga. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya juga tentang perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Nah, dari hadis yang telah disebutkan, maka dapat kita ketahui bahwa dengan berakhlak mulia kita bisa masuk surga. Adapun bagi kita yang masih merasa kurang berakhlak mulia, maka ada beberapa cara memperbaiki akhlak menurut Rasulullah SAW.
Di antaranya yaitu membenarkan akidah, mengkokohkan iman, membaca Al-Quran, rajin beribadah, meneladani akhlak Rasulullah, dan mengingat kehidupan akhirat. Nah, demikianlah penyampaian materi mengenai sumber ajaran akhlak yang berasal dari hadis. Semoga kita semua memiliki akhlak yang mulia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.